nasional, kemudian rencana aksi nasional pemerintah digital, lalu ada arsitektur pemerintah digital dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pemerintah digital. Nah, mungkin saya akan mengulas agak mendalamnya dalam hal tata kelola yang berkaitan dengan arsitektur pemerintah digital dan juga manajemen layanan digital pemerintah begitu ya. Mungkin terkait dengan sinkronisasi perencanaan penganggaran atau kaitan lebih dengan clearance nanti bisa dari Pak Ivan akan lebih banyak untuk menyampaikan. Baik, terkait dengan tata kelola pemerintah digital, kalau dalam konsepsi RPerPes pemerintah digital, ini definisinya adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam penerapan pemerintah digital secara terpadu. Nah, di dalam tata kelola pemerintah digital, salah satu komponennya ada 4 gitu ya. Yang pertama tadi rencana induk pemerintah digital, rencana aksi, ada arsitektur dan sinkronisasi perencanaan. Nah, untuk yang arsitektur pemerintah digital, ini definisinya adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan keterpaduan layanan digital pemerintah, eh, data, teknologi pemerintah digital, dan keamanan pemerintah digital untuk mendukung ekosistem pemerintah digital begitu. Jadi ada konsepsi kalau di pemerintah digital sekarang kita ada konsepsi terkait dengan ekosistem pemerintah digital yang terdiri dari layanan, data, teknologi, dan keamanan. Nah, ekosistem tersebut nantinya akan dikonstruk dalam arsitektur pemerintah digital seperti itu. Ini kalau sebelumnya berkaitan dengan tata kelola pemerintah, tata kelola di SPBE, ada rencana induk SPBE nasional, peta rencana SPBE, kemudian rencana dan anggaran SPBE, dan terakhir adalah arsitektur SPBE gitu ya. Untuk kemudian konsepsinya ada penyesuaian. Nah, terkait dengan rencana induk ini sebetulnya di SPBE juga sudah ada, kemudian rencana aksi dan keterpaduan perencanaan penganggaran pemerintah digital. Konsepsi ini juga sebelumnya di SPBE sudah ada, tapi diperkuat kembali begitu. Dan yang ada penyesuaian pembaharuan konsepsi adalah di sisi arsitektur pemerintah digital. Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah digital akan dilakukan penilaian dalam indeks pemerintah digital, terutama dalam hal ini ada di indikator 1 untuk indikator tata kelola pemerintah digital. Dan yang indikator kedua berkaitan dengan manajemen layanan digital pemerintah. Ini yang coba nanti akan saya ulas lebih dalam dan bagaimana strategi terkait dengan penerapan pelaksanaan tata kelola pemerintah digital untuk dapat diselaraskan dengan indikator dari evaluasi kinerja pemerintah digital. Ya, ini masih sama. Nah, untuk indikator 1 berkaitan dengan tingkat kematangan tata kelola pemerintah digital. Kalau kita lihat di sini dalam draft Permenpan berkaitan dengan evaluasi kinerja pemerintah digital. Untuk yang level 1 ini adalah dengan kriteria substansi rencana aksi nasional pemerintah digital untuk perencanaan pada instansi pemerintah dalam tahap penyusunan gitu ya. Jadi memang belum memiliki dokumen perencanaan yang mendukung terkait dengan rencana pemerintah digital. Yang selanjutnya substansi rencana aksi nasional pemerintah digital untuk perencanaan pada instansi pemerintah di tingkat mikro telah disusun. Nah, ini pelaksanaan rencana aksi pemerintah digitalnya dan penerapan arsitektur pada tingkat mikro telah dilakukan pada sebagian layanan. Nah, poin intinya adalah sudah memiliki dokumen perencanaan yang selaras dengan rencana aksi nasional pemerintah digital
dan kemudian setelah melaksanakan penyusunan arsitektur pemerintah digital pada sebagian layanan digital begitu ya. Itu pada tingkat kematangan 2. Nah, dokumen perencanaan yang dimaksud di sini ini lebih ke arah pada dokumen perencanaan strategis yang diharapkan begitu ya. Jadi tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Dini juga terkait dengan instansi pemerintah tidak perlu menyusun rencana aksi pemerintah digital yang berbeda gitu ya sendiri. Jadi cukup merefer atau merujuk pada rencana aksi nasional pemerintah digital yang saat ini juga tengah disusun oleh yang di leading sektornya rekan-rekan di Bappenas untuk kemudian nanti bisa dirujuk oleh para instansi pemerintah dan diintegrasikan dengan dokumen perencanaan yang ada di instansi pemerintah gitu ya. Dalam hal ini rencana strategisnya. Dan kemarin juga sudah saya ulas bagaimana keselarasan antara RPJMN dengan Renstra yang sudah disusun oleh Kemendes PDT dan sudah ada keselarasan berkaitan dengan amanat untuk pemerintah digitalnya ya. Untuk yang kriteria 3, kalau yang 2 itu intinya adalah sudah punya perencanaan yang selaras dengan rencana aksi pemerintah digital. Rencana aksi pemerintah digital ini disusun selaras dengan RPJMN gitu ya. Kalaupun saat ini dalam proses penyusunan, tentunya perencanaan yang disusun oleh instansi pemerintah dalam hari ini Kemendes PDT dapat sudah melihat juga di RPJMN-nya hal-hal yang mengamanatkan berkaitan dengan pemerintah digital itu kegiatan apa saja gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Bu Dini rekomendasi-rekomendasinya, salah satunya berkaitan dengan penguatan sistem informasi desa gitu. Dan itu juga berkeselarasan dengan apa yang sebelumnya sudah saya sampaikan untuk rekomendasi penyusunan arsitektur di sisi mesonya. Kemudian level 3-nya ini adalah intinya adalah penyusunan atau memanfaatkan arsitektur pemerintah digital pada seluruh layanan digital pemerintah yang bersifat prioritas gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan instansi dalam hal ini Kemendes PDT bisa mengidentifikasi layanan-layanan digital prioritasnya apa saja untuk kemudian dimasukkan ke dalam arsitektur pemerintah digitalnya seperti itu. Selanjutnya kalau level 4 ini lebih kepada proses evaluasi ya secara berkala dari program perencanaan yang sudah dilakukan termasuk juga pemanfaatan arsitektur yang tadi sudah menyeluruh dilakukan review begitu. Level 5-nya perbaikan terhadap tindak lanjut hasil review yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini kelanjutannya berkaitan dengan indikator 1. Dasar hukumnya adalah dari Perpres pemerintah digital yang saat ini dalam proses penyusunan. Nanti kita akan lengkapi. Itu akan menjadi dasar hukum terkait dengan indikator 1 ini. Kemudian juga Peraturan Menteri PPN Bappenas tentang Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital akan menjadi dasar dalam indikator 1 ini. Kemudian surat keputusan bersama terkait dengan arsitektur pemerintah digital juga akan menjadi bagian dari dasar hukum di sini gitu ya. Nah, diagram terkait dengan arah perencanaan ya penganggaran pemerintah digital kira-kira seperti ini logical framework-nya dari dalam arah pembangunan nasional. Ini ada Undang-Undang 59 2024 terkait dengan RPJPN, kemudian ada arahan Presiden, lalu ada juga mandat peraturan perundang-undangan dari RPJMN kemudian diturunkan ke RPJPN diturunkan ke RPJMN lalu turun juga lagi ke rencana kerja pemerintah.
Nah, dari arah pembangunan nasional ini kemudian akan disusun rencana induk pemerintah digital nasional 2025-2045 yang akan menjadi bagian dari Perpres pemerintah digital begitu. Selanjutnya, sebagai turunan dari Perpres tadi akan didetailkan dalam rencana aksi pemerintah digital nasional untuk 5 tahun ke depan. Nah, rencana aksi ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan arsitektur pemerintah digital di level nasional gitu ya, yang akan mengatur metode bagaimana menyusun arsitektur pemerintah digital. Dan ini akan menjadi arsitektur pemerintah digital nasional akan menjadi rujukan atau pedoman dalam penyusunan arsitektur MESO pemerintah digital yang sebelumnya sudah saya sampaikan juga konsepsinya. Kemudian arsitektur MESO ini kemudian bisa dijadikan rujukan juga untuk penyusunan arsitektur mikro pemerintah digital di masing-masing instansi pemerintah. Nah, di mikro akan menyusun as is dan to be serta menganalisis gap-nya. Nah, gap ini nanti akan dimasukkan ke dalam program kegiatan gitu ya, di mana program-program kegiatan ini tentunya akan berkorelasi dengan rencana kerja tahunan di masing-masing instansi pemerintah. Seperti itu. Nah, ini konsepsi arsitektur pemerintah digital. Ada 4 kategori besar arsitektur, tapi domainnya sesungguhnya tetap sama di 6 domain: proses bisnis, layanan, aplikasi, infrastruktur, data, dan domain keamanan gitu ya. Ini dalam kelompok kategori arsitektur, yaitu arsitektur layanan digital pemerintah, arsitektur teknologi pemerintah digital, arsitektur data, dan arsitektur keamanan pemerintah digital. Ini kategori besar di level nasional untuk arsitektur pemerintah digital. Nah, ini layer baru terkait dengan arsitektur ya, itu ada arsitektur terdiri dari arsitektur makro untuk arsitektur pemerintah digital nasional yang akan menjadi rujukan dalam metode penyusunan arsitektur. Kemudian layer barunya ada di arsitektur meso gitu ya. Kalau arsitektur mikro ini instansional yang sudah biasa kita susun dalam masing-masing instansi pemerintah gitu ya, dalam mengidentifikasi seluruh layanan, lalu aplikasi, data, dan infrastruktur serta keamanannya gitu. Dan layer barunya adalah di sisi arsitektur meso. Ini adalah untuk mendukung integrasi dari layanan yang bersifat lintas instansi, layanan prioritas dari RPJMN, dan juga layanan yang bersifat generik gitu, yang terdapat pada setiap instansi pemerintah. Seperti itu. Nah, ini keselarasan antara arsitektur makro, meso, dan mikronya. Nah, ini visualisasi atau gambaran terkait dengan data dukung ketika kita akan melakukan pemenuhan terhadap tingkat kematangan tata kelola pemerintah digital. Tentunya yang pertama harus memiliki dokumen perencanaan dulu. Nah, dokumen perencanaan ini tidak perlu dibuat terpisah, misalkan rencana aksi internal gitu ya terkait dengan pemerintah digital, tapi kita mendorong bisa diselaraskan dengan rencana strategis di instansi gitu ya. Jadi rencana strategis di instansi sudah mendukung muatan-muatan dari rencana aksi nasional pemerintah digital seperti itu. Dan rencana aksi nasional pemerintah digital tentunya berkeselarasan dengan RPJMN. Nah, ini rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, kalau terkait dengan pemetaan strategi untuk indikator 1 apa saja yang perlu dilakukan. Nah, dalam level 1 tentunya ini kalau dalam tataran konsepsi perencanaannya kan belum ada gitu ya. Tapi dalam penyusunan perencanaan
dalam hal ini rencana Renstra, rencana strategis perlu menyelaraskan dengan RPJMN dan rencana aksi nasional pemerintah digital. Untuk yang di level 2, perencanaan tadi perlu ditetapkan begitu, yang sudah diselaraskan dengan RPJMN dan rencana aksi pemerintah digital. Kemudian membentuk tim koordinasi pemerintah digital instansi untuk mendukung konsolidasi kolaboratif dalam inisiatif pemerintah digital. Lalu menyusun arsitektur pemerintah digital pada sistem informasi arsitektur pemerintah digital ya. Ini bisa mulai dilakukan pada layanan-layanan yang dimiliki dan juga secara bertahap untuk layanan-layanan digital yang prioritas itu perlu dimasukkan dalam sistem informasi arsitektur pemerintah digital. Dan ketika beranjak kepada di level 3, semua layanan-layanan digital prioritas, layanan-layanan yang bersifat tematik itu sudah masuk semuanya di sistem informasi arsitektur pemerintah digital gitu. Dan selanjutnya di level 5 nih, level 4 adalah proses evaluasi ya. Proses evaluasi dari perencanaan yang dilakukan dan juga evaluasi terhadap arsitektur yang sudah disusun di sistem informasi pemerintah digital. Untuk kemudian di level 5-nya hasil dari evaluasi tadi tentunya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang nyata untuk memperbaiki tata kelola pemerintah digital di instansi. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan tingkat kematangan manajemen layanan digital pemerintah. Kalau di level 1 ini masih bicara terkait dengan rencana aksinya gitu ya. Substansi rencana aksi nasional ini pada perencanaan instansi dalam penyusunan. Jadi belum ada rencana strategis yang ditetapkan yang berkeselarasan dengan rencana aksi nasional pemerintah digital. Kemudian yang kedua, substansi RAN Pemdi pada perencanaan itu telah menjadi referensi arah pelaksanaan manajemen layanan pemerintah dengan pedoman manajemen layanan digital pemerintah pada sebagian layanan instansi pemerintah. Jadi saat ini kami tengah menyusun pedoman manajemen layanan digital pemerintah yang nantinya akan menjadi rujukan bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan manajemen layanan digital pemerintah seperti itu. Manajemen layanan itu terdiri apa saja nanti di bawah akan ada penjelasannya. Kemudian yang untuk level 3-nya, kalau level 2 pelaksanaan manajemen layanan itu sudah sesuai dengan pedoman tapi baru di sebagian layanan gitu ya. Kalau yang di level 1 ini belum sesuai dengan pedoman manajemen layanan, pelaksanaan manajemen layanan digital pemerintahnya. Nah, untuk yang level 3 ini dilakukan pada seluruh layanan digital pemerintah dengan kondisi layanan-layanan yang prioritas. Seperti itu. Untuk yang level 4 dan level 5 polanya sama, melakukan evaluasi dan review secara menyeluruh, kemudian melaksanakan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk di level 5-nya. Nah, ini perubahan dari penyederhanaan manajemen pemerintah digital yang di SPBE ada 8 area manajemen pemerintah digital. Untuk kemudian di dalam di SPBE ada 8 area manajemen SPBE. Begitu mulai dari manajemen risiko sampai dengan manajemen SDM. Tapi kalau di pemerintah digital ini akan ada penyederhanaan konsepsi menjadi 5 area manajemen dengan point of view-nya adalah manajemen layanan digital pemerintah. Nah, kalau kita lihat di sisi kiri ini ada manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset gitu ya, manajemen sumber daya manusia yang sepertinya di manajemen layanan digital pemerintah menjadi tidak ada gitu ya. Tapi sesungguhnya ini bukan tidak diatur,
tetap diatur dalam Perpres Pemdi, tapi dimasukkan ke dalam area ekosistemnya. Misalkan di manajemen keamanan informasi, pengaturannya akan masuk ke dalam ekosistem keamanan begitu. Yang manajemen data akan masuk ke ekosistem data di bab pengaturan di ekosistem data. Manajemen aset TIK ini akan menjadi bagian dalam pengaturan BMN. Kemudian manajemen layanan ini menjadi rumah besar dari point of view-nya pengelolaan atau kerangka kerja manajemen. Jadi manajemen layanan digital pemerintah gitu ya. Dari yang semula manajemen SPBE. Dan manajemen SDM ini nanti akan diatur dalam bab sumber daya manusia pemerintah digital. Dan yang barunya di dalam manajemen layanan digital pemerintah itu ada manajemen keberlangsungan dan manajemen relasi pengguna. Kira-kira gambaran kerangka kerja untuk manajemen layanan digital pemerintah seperti ini. Kalau kita lihat tentunya di bagian atas ini penyelenggaraan manajemen layanan adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan atau penyelenggaraan layanan digital pemerintah yang terpadu, inklusif, mudah diakses dan berorientasi pada government to business, government to government, dan government to employee, seperti itu. Nah, dalam 5 area manajemen layanan digital pemerintah ini yang menjadi anchor yang terrelasi terhadap seluruh manajemen ada di manajemen pengetahuan. Kalau kita lihat di bagian tengah, manajemen pengetahuan ini bersentuhan dengan 4 manajemen yang lain gitu ya, manajemen relasi, manajemen keberlangsungan, manajemen risiko, dan manajemen perubahan gitu ya. Jadi hal-hal yang informasi ataupun knowledge yang tercipta dari 4 area manajemen yang lain itu akan disimpan dalam manajemen pengetahuan, didokumentasikan dan diolah dalam manajemen pengetahuan. Nah, di basisnya adalah manajemen resiko. Nah, kira-kira kalau dalam konsepsi Perpres-nya ini definisinya seperti ini untuk masing-masing area manajemennya gitu ya. Dan saat ini kami tengah menyusun pedoman manajemen ini dengan mengintegrasikan 5 area manajemen menjadi manajemen layanan digital pemerintah. Nanti pedomannya akan ditetapkan dalam satu kebijakan yang bernama Pedoman Manajemen Layanan Digital Pemerintah. Seperti itu. Konsepsi integrasi antar manajemen kira-kira seperti ini. Semua data dan pengetahuan yang tercipta dari 4 manajemen akan tersimpan atau tergrab dalam manajemen pengetahuan, dan antar satu manajemen dengan manajemen yang lain itu akan saling berkaitan gitu ya. Apa saja yang di dalam substansi masing-masing area manajemen yang akan diatur. Misalkan di sini ada manajemen risiko, tentunya di sini ada kerangka kerja manajemennya, dan manajemen keberlangsungan ini ada availability, capacity and performance management, ada service continuity, BCP dan DRP. Nah, untuk yang manajemen perubahan ini ada perubahan teknis dan ada perubahan organisasi gitu ya, change enablement dan organization change. Nah, yang cukup banyak ini ada di manajemen relasi pengguna. Ini manajemen yang baru, tapi sesungguhnya ini menjadi kerangka inti dari manajemen praktik-praktik yang akan nanti dimasukkan ke dalam pedoman manajemen layanan digital pemerintah. Nah, kira-kira untuk konsep integrasi manajemen layanan seperti ini, Bapak Ibu, apa yang menjadi output dari satu manajemen itu akan menjadi inputan bagi manajemen yang lainnya.
Misalkan yang nomor satu, input untuk manajemen risiko ini akan didapatkan dari tiga manajemen yang lain. Misalkan dari manajemen keberlangsungan, business impact analysis ini akan menjadi inputan bagi manajemen risiko gitu ya. Kemudian manajemen perubahan, request for change juga ini akan menjadi inputan manajemen risiko. Dan seterusnya, kira-kira begitu cara bacanya. Kita akan mengidentifikasi hal-hal apa yang menjadi input dan apa yang menjadi output, dan output ini akan menjadi inputan bagi manajemen yang lain, sehingga seluruh 5 area manajemen tadi akan saling terintegrasi dan berkaitan seperti itu. Nah, ini yang konsepsi juga yang sedang kami eh, upayakan begitu ya, melakukan simplifikasi penyederhanaan dari manajemen risiko pemerintah digital. Nah, kalau yang sebelumnya ini manajemen risiko SPBE berdiri sendiri gitu ya. Ada kita memiliki Permenpan RB nomor 5 tahun 2020 tentang pedoman manajemen risiko SPBE, dan juga instansi diminta untuk melakukan identifikasi risiko organisasi ya berdasarkan SPIP gitu ya yang diampu oleh BPKP. Kemudian ada juga manajemen risiko pembangunan nasional ini dari Perpres 39 2023 begitu. Nah, ini masing-masing punya kerangka kerja tersendiri. Nah, ini kami upayakan untuk yang manajemen risiko pemerintah digital menjadi terintegrasi, jadi bagian dari manajemen MRPN maupun manajemen organisasi dalam kerangka SPIP gitu ya. Karena sesungguhnya resiko digital itu merupakan resiko dari organisasi juga gitu ya secara umum. Nah, harapannya nanti kita tidak perlu membuat mengidentifikasi atau mengerjakan manajemen risiko pemerintah digital secara terpisah dengan manajemen risiko organisasi. Satu kertas kerja saja itu bisa merepresentasikan pengelolaan dari manajemen risiko pemerintah digital. Kita saat ini sudah dengan MRPN itu udah sudah mengusulkan agar masuk ke dalam pedoman manajemen risiko, instansi yang sudah menyusun manajemen risiko pembangunan nasional dan mengidentifikasi ada risiko pemerintah digital di dalamnya, karena risiko pemerintah digital menjadi salah satu kategori risiko di MRPN, maka secara otomatis itu juga bisa menjadi evidence bahwa manajemen risiko pemerintah digital sudah dikelola. Begitu juga dalam pengelolaan manajemen risiko organisasi gitu ya. Kami tengah berkoordinasi dengan BPKP untuk bisa memasukkan kategori pemerintah digital di dalam kategori risikonya di kerangka kerja manajemen risiko SPIP. Untuk kemudian nanti instansi dalam menyusun manajemen risiko organisasi, ya sudah dengan masuknya kategori risiko PMD di dalamnya, kertas kerjanya cukup dengan kertas kerja manajemen risiko organisasi saja gitu ya. Tidak perlu kertas kerja yang terpisah lagi untuk manajemen risiko dari PMD. Nah, ini mapping strategi untuk tingkat kematangan indikator manajemen layanan digital pemerintah. Kalau yang level 1 ini kan perencanaannya masih apa namanya, ini given lah ya gitu ya, masih belum ditetapkan perencanaannya. Kemudian manajemen risiko dilakukan manajemen layanan digital pemerintah dilakukan belum merujuk pada pedoman gitu ya. Kemudian untuk yang level 2 sudah ada rencana strategi, sudah ada perencanaan pemerintah digital yang di refer menjadi bagian dari manajemen layanan digital, dan juga pelaksanaan manajemen layanannya sudah dilakukan eh, pada sebagian layanan begitu. Nah, untuk yang di level 3 manajemen layanan digital ini sudah diimplementasikan untuk seluruh layanan yang bersifat prioritas seperti itu dan atau yang tematik seperti itu. Untuk yang level 4 ini dan 5 polanya sama, sudah dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan berkala begitu. Dan level 5-nya
melakukan perbaikan ataupun tindak lanjut dari hasil evaluasi, hasil review yang sudah dilakukan sebelumnya. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan.